Bosen banget deh rasanya. Kita nggak ada ngapain gitu, kek. Masa cuma duduk doang sih? Terus lo mau ngapain? Mau kayang gitu? Gue juga gabut kali. Malah mataharinya terik banget. Kalau di rumah malah tambah gabut. Kalau di taman malah panas. Di sini kita posisinya semuanya gabut ya. Gue juga gabut. Kayak gak ada gitu kek tontonan yang menarik. Scroll TikTok mulu, bosen gue. Kalian coba lihat deh orang yang di sebelah sana. Itu kok pakaiannya kayak pakaian penyihir gitu. Aneh banget. Emangnya sekarang lagi Halloween? Kan ini bukan hari Halloween. Aneh banget. Hah? Orang pakai pakaian penyihir? Mana? Gue mau lihat. Iya bener. Dia kok aneh banget ya pakai pakaian penyihir. Emangnya dia mau pergi kemana? Itu nenek-nenek bukan sih? Iya coy, itu nenek-nenek. Kalau dilihat dari mukanya, itu beneran pakaian penyihir kok. Terus kenapa dia ngeliatin kita terus ya, mencurigakan? Kita ikutin yuk nenek-nenek itu. Penasaran gue sumpah. Kenapa ya nenek-nenek pakai pakaian begituan? Sama, gue juga kepo. Ayolah gas, kita ikutin aja. Tapi kalau misalkan nenek-neneknya penyihir jahat gimana? Kebanyakan nonton film loh. Mana ada penyihir kayak gitu di dunia nyata. Tahu tuh Vio terlalu panik. Buset, ini pintu apaan coy? Gue juga nggak tahu. Tapi kalau gue lihat tadi kayaknya nenek-nenek ini masuk ke dalam pintu ini deh. Di balik pintu ini ada apa ya? Gue juga penasaran banget di balik pintu ini ada apa. Ayolah masuk aja ke dalam. Biar kita tahu di sana itu ada apa dan bisa menutup rasa penasaran kita. Rasa penasaran lo aja kali, Michi. Kalau gue mah gak mau. Gue takut. Kalau misalkan gak bisa balik lagi ke rumah gimana? Ya elah, kebanyakan panik. Pasti lo kebanyakan nonton film kan, Vio? Makanya jadi panik gitu. Udah, ayo masuk aja. Ya udah deh, gue mau ikut masuk. Yang penting kita tetap bareng-bareng ya bertiga. Awas aja kalau ada salah satu dari kita yang ninggalin. Kok di sini berkabut banget ya? Kenapa? Iya, aku jadi tambah takut deh. Nyesel aku masuk ke dalam sini. Mending tadi di luar aja. Kalian tidak akan bisa keluar. Kalian tidak akan pernah bisa keluar sebelum menyelesaikan tantangan dari games ini. Kalian harus bisa menyelesaikannya. Ada 4 tantangan. Lilin ini akan menjadi nyawa kalian. Jika lilin ini mati, maka kalian juga akan mati. Kalian boleh tidak memegang lilin dan menitipkan lilin itu kepada teman kalian. Namun, teman kalian yang harus menjaga lilin kalian tetap hidup. Dan ingat, lilin akan terus meleleh sepanjang perjalanan. Di sini sudah tersedia 3 lilin. Silakan kalian ambil satu persatu. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau membawa kami ke sini? Dan apa tujuanmu? Kenapa kau menyuruh kami untuk menyelesaikan tantangan? Siapa aku itu pertanyaan tidak penting. Dan tujuanku membawa kalian ke sini untuk menyelesaikan tantangan itu juga pertanyaan yang tidak penting. Kalian tidak perlu mengetahui hal itu. Kalian hanya perlu menyelesaikan tantangan ini dan kembali hidup-hidup. Baiklah, selamat berjuang untuk kalian bertiga. Nenek, kenapa nenek itu malah pergi sih? Aku gak mau nyelesain tantangan ini. Ini pasti tantangan yang menjebak kita. Apalagi taruhannya nyawa.
Nggak ada pilihan lain selain nyelesain tantangan ini. Kita udah terlanjur masuk. Ya udah, ambil tuh 3 lilinnya, terus kita jalan. Sebentar, stop. Ada sesuatu di sini. Zona badai es. Oh my god. Zona badai es. Ini pasti tantangan yang pertama. Kita harus hati-hati karena ini adalah es. Ini pasti dingin. Ih, takut banget. Apalagi ini es. Lilin bisa aja kan padam. Ini bisa aja loh lilinnya padam seketika dengan cepat. Terus gimana dong? Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus nyelesain tantangan ini. Kalau mau cepet pulang ya harus diselesain lah. Mau bagaimana lagi? Buset, ada badai coy. Terus gimana dong? Ini kenceng banget. Gue juga bingung Ege, ini malah badai salju kenceng banget. Gimana dong sekarang lilin kita bisa aja padam? Gue nggak mau mati sekarang. Oh iya, gue kan ada jaket. Pakai jaket gue aja ya. Gue bisa kok tutupin lilinnya. Terus kalian juga harus tutupin lilinnya, ngelindungi badan gue. Ya, itu bakal lebih aman biar lilinnya nggak padam. Kalian paham kan maksud gue? Iya, gue paham kok. Ayo Bel, cepetan. Kita harus melindungi badannya Michi. Cepet. Dingin banget. Apalagi gue pakai pakaian pendek. Kalau tadi gue pakai pakaian panjang. Sumpah gue udah nggak tahan. Ini loh, mata gue nggak bisa ngeliat. Susah banget. Apalagi ini badai salju dingin. Ih, kalian ini jangan bikin gue tambah panik deh. Lihat ini, lilinnya aja udah hampir mau padam coy. Emangnya kalian mau salah satu dari kita mati? Oh my god, itu bola salju gede banget gini. Kita harus minggir lah. Kalau enggak kita bisa ketumbuk sama bola salju itu. Nanti lilin kita nggak aman coy. Ayo cepet minggir. Aduh, pakai acara ada bola salju segala lagi. Ya udah, ayo cepetan. Kita cari tempat yang lumayan jauh dari bola salju itu. Di sebelah sana tuh. Kita minggir ke situ aja. Itu pasti aman kok. Untung aja kita masih selamat. Kalau enggak, aduh, udah bisa bahaya nih nyawa kita. Yaudah, yuk mending kita cari tempat yang aman lagi. Kita segera keluar aja dah dari zona ini. Sumpah ini gue tegang banget coy. Kalau sampai salah satu dari kita lilinnya padam, jangan salahin gue ya. Ih, lu jangan mikir gitu lah. Kalian berdua ini gak usah kebanyakan ngomong. Perasaan gue nggak enak banget sumpah di tantangan yang kedua. Di sini panas banget. Iya, kulit gue rasanya mau kebakar. Berhenti dulu, itu ada tanda zona. Zona gurun. Pantesan aja di sini panas banget dan banyak pasir. Kayaknya kemungkinan besar kita bakal ngadepin badai lagi deh. Cuma nih badai pasir beda sama yang salju tadi. Hati-hati aja. Mata kita bisa kelilipan. Pokoknya banyak resiko banget deh. Ini cuma kemungkinan aja ya. Ini suhunya berapa ya? Ini panas banget. Lilin kita bakal lebih cepat meleleh kalau begini. Berarti kita nggak punya banyak waktu. Aduh, mata gue kelilipan. Gue takut lilinnya padam. Kalian berdua tenang dulu deh. Jangan bikin gue tambah panik, Ogep. Vio, kita pakai cara yang tadi. Dan Michi, ingat, kamu harus melindungi lilinnya kayak tadi. Mata gue udah gak kuat. Ih, gue
pengen kucek-kucek mata, tapi gue harus ngelindungin si Michi biar lilin kita tetap utuh. Badainya gede banget, gila. Aduh, gue nggak sanggup coy, gue takut lilin kita padam. Suhu di sini juga semakin panas. Ayo mending kita cepet-cepet jalan. Kita harus nempuh badai ini gimana pun caranya. Karena kalau kita terus di sini lilin kita bakal meleleh. Ayo, kita pasti bisa kok nempuh badai ini. Gue yakin jaraknya tuh nggak bakal terlalu jauh. Tapi maafin gue ya kalau sampai lilin kita padam salah satu dari kita. Kalian jangan marahin gue. Enggak, kita bakal terus hidup bareng-bareng sampai akhir. Kita kan bakal kembali lagi hidup-hidup, jadi jangan khawatir lilin kita bakal padam. Gue percaya sama lo, Komichi. Aduh, mata gue kenapa lagi sih? Tenang, Bel. Kau pasti bisa kok. Kita udah keluar kan ya dari zonanya? Untung aja kita masih hidup. Kalau enggak, aduh, udah panik banget sih gue. Apalagi itu kan suhunya panas banget. Terus tiba-tiba ada badai pasir. Sekarang tinggal tersisa 2 tantangan lagi kan? Iya, sekarang tinggal tersisa 2 tantangan. Dan lilin kita udah segini. Jadi kalian pegang lilin ini masing-masing ya. Kalian pegang masing-masing lilin kalian sendiri. Gue nggak sanggup kalau harus terus pegang lilin kalian. Gue nggak terlalu percaya sama diri gue. Gue takut salah satu dari kita lilinnya padam. Yaudah, kalau gitu kita pegang masing-masing lilin kita sendiri-sendiri. Gue jadi ragu deh kalau lilin gue di tangan gue sendiri. Gue takut kalau misalkan lilinnya padam, gue mati dong. Ih, beneran gak ya atau cuma gertakan? Mau gertakan, ancaman atau apa gitu terserah sih. Pokoknya kita harus selesaiin tantangan ini. Ayo lanjut jalan. Ini zona apa ya? Kenapa nggak ada petunjuknya di sekitaran sini? Apa mungkin petunjuknya di depan? Yaudah, ayo kita lanjut jalan. Tetap aja di sekitaran sini nggak ada petunjuknya. Peduli amat deh gue sama petunjuk-petunjuk. Cermin, apa yang bakal dilakuin sama tantangan ketiga? Kenapa harus pakai cermin? Emangnya cerminnya mau buat apa coba? Gue jadi makin penasaran deh. Bisa aja bukan cerminnya yang di sini jadi hal utama, tapi ada sesuatu yang lain yang tersembunyi di balik cermin itu. Makanya pakai cermin untuk mengecoh kita. Jadi sebaiknya kita hati-hati aja. Nggak mesti cermin. Jangan fokus sama cerminnya aja. Please, gue mau tambah jadi tegang kalau begini ceritanya. Cerminnya kira-kira buat apa ya? Aku takut kalau misalkan begini malah gak ada petunjuknya lagi. Habis itu juga gak ada tanda-tanda yang lain. Ih, kamu nenek-nenek. Ih, dasar nenek-nenek. Hei nenek-nenek, balikin lagi kita ke tempat yang awal.
Kita nggak mau terus-terusan di sini. Cepetan balikin kita. Woi, Kita tuh Vio mau tenang. pulang, Nek. Lo itu kenapa Balikin kita sih? ke tempat Gue asal bukan kita, anak Nek. yang tadi, Vio. Lo kenapa dikendaliin ya? Kalau lo terus-terusan begini, lilin kita bisa padam. Vio sadar, Vio. Vio. Vio kenapa, Michi? Kenapa dia malah nyerang lo? Lo habis ngapain, Michi? Kok bisa-bisanya Vio ngira kalau lo adalah nenek-nenek sih? Apa dia lagi dikendaliin? Dia emang lagi kendaliin, Bel. Tapi dikendalinya lewat apa? Dari tadi kita nggak ngeliat di sini. Dan kalau begini terus, lilin gue sama dia bisa aja padam. Sebentar. Tadi Violet langsung dikendaliin setelah natap cermin itu. Berarti cermin itu yang bisa buat ngendaliin si Vio. Gue harus pecahin cermin itu biar si Vio cepat sadar dan nyawanya dia nggak dalam bahaya. Lalu nyawanya Michi juga. Semoga aja bener deh kalau misalkan cermin itu yang udah kendaliin Vio. Dan kalau cermin itu dipecahin, Vio bisa sadar lagi. Vio, lo kenapa sih? Vio sadar, Vio. Kita, Nek, ke tempat asal, Nek. Hah? Michi, kok gue nyerang lo sih? Tadi kan yang gue lihat nenek-nenek di depan gue. Kok bisanya lo? Sumpah tadi gue beneran lihat nenek-nenek di depan gue, nenek-nenek yang tadi. Tadi lo tuh dikendaliin setelah natap cermin itu. Makanya jangan sembarangan aja lo tuh harus hati-hati. Dan untungnya aja si Bel sigap itu langsung pecahin cerminnya. Kalau nggak nyawa lo sama gue udah melayang. Maaf ya Michi, gue kan tadi liatnya kalau lo itu adalah nenek-nenek, makanya gue pukulin lo. Terus gue minta kita balik ke tempat asal. Ayo weh, kita lanjutin perjalanan. Gak usah kebanyakan ngomong. Sekarang cerminnya semuanya udah hilang. Jadi udah aman kan sekarang. Karena satu cermin dipecahin, berarti cermin lainnya juga bakal ngilang. Dan sekarang kan si Vio juga udah gak dikendaliin lagi. Jadi ayo kita lanjut jalan. Kalian berhasil menyelesaikan 3 tantangan dan kalian beruntung karena masih hidup. Sekarang kalian akan kuberikan waktu istirahat. Aku akan menteleportasi kalian ke tempat peristirahatan itu. Dan setelah kalian masuk ke dalam tempatnya, kalian langsung naik saja ke dalam lift ya. Dasar nenek-nenek gila, mending pergi aja. Kenapa sih dia tuh selalu aja ngilang tiba-tiba? Ih. Ini tempat peristirahatannya. Ini kan gedung. Kenapa nenek-nenek itu bawa kita ke sini? Apa ini benar tempat peristirahatannya? Tapi katanya masih ada satu tantangan lagi. Kenapa kita harus istirahat dulu? Udah, bodo amat. Kita masuk aja ke dalam, kan kita disuruh istirahat. Tapi Vio, Tapi apa? Udah yuk masuk aja. Badan aku udah pegel banget tahu, pengen masuk ke dalam terus istirahat. Ayo, pasti di sana kita bakal disuguhin makanan. Terus nanti ada tempat tidur yang enak. lo pikir ini di rumah apa? Disuguhin makanan, disuguhin tempat tidur, enak bener hidup lo. Gue curiga banget sumpah sama tuh nenek-nenek. Mending kita coba masuk aja, lihat tempatnya. Inikah liftnya? Kayaknya sih iya. Ayo gas, masuk ke dalam. Tapi gue masih curiga. Iya sama. Wah, ternyata kalian sudah mulai masuk ke dalam lift ya. Oke,
Sekarang liftnya akan bergerak ke tempat istirahat. Dan setelah kalian beristirahat, kalian akan menyelesaikan tantangan yang keempat. Bentar, ini cuma perasaan gue aja atau gimana? Ini liftnya tuh lambat banget gak sih? Gue rasa juga begitu sih. Ini lift tuh lambat banget. Terus gimana dong? Udah gue duga, kita pasti cuma ditipu sama nenek-nenek itu. Ini sebenarnya bukan waktu istirahat, tapi tantangan berikutnya. Dan kita harus temuin cara untuk bisa terus bertahan sampai liftnya sampai di atas. Lilin kita udah tinggal krisis. Lilin kita udah hampir mau habis, tinggal dikit banget. Ayo woy, kita harus pikirin caranya supaya kita bisa tetap bertahan sampai liftnya tuh sampai di atas. Pokoknya gue gak mau ya salah satu dari kita itu mati. Ini gue panik banget woy. Gue ada cara, tapi kita gak mungkin ngelakuin cara ini. Ini cara yang kecil. Kita harus saling membunuh dan ngerebut lilin kita satu sama lain untuk bisa bertahan hidup. Jadi kita punya cadangan lilin. Lo gila ya Bel, gue nggak mau ngelakuin hal itu. Apalagi gue di sini tuh adalah yang paling lemah. Gue nggak mau ya pokoknya gue nggak mau ngelakuin cara itu. Cara lain pasti ada. Bel, gimana pun caranya kita nggak boleh saling membunuh untuk ngerebut lilin kita. Kita harus pakai cara lain. Pasti ada kok caranya. Kita harus sama-sama mikir supaya bisa temu idenya. Bentar. Gimana kalau misalkan kita satuin lilin kita aja? Pasti kita bakal terus bertahan hidup. Karena apa? Peraturan di awal yang lilinnya masih tetap bertahan hidup, dia bakal tetap hidup. Dan kita pakai satu lilin. Yang penting kita kan bisa pegang lilinnya bareng-bareng. Pasti kita bakal masih tetap hidup bertiga. Cuma itu cara satu-satunya untuk ngelakuin supaya kita bisa tetap hidup dan kita bisa bertahan sampai liftnya sampai di atas. Gue jamin deh. Jadi kita nggak perlu saling membunuh. Yaudah, ayo gas lah kita satu lilin kita. Lo itu pinter banget ya Bel. Lo selalu aja punya ide untuk bikin kita selamat dari tempat kayak begini. Akhirnya kita selamat. Untung aja gue masih hidup, belum mati. Kalau gue mati sekarang, husbu gue belum nyata. Wow, amazing. Kalian hebat sekali bisa menyelesaikan 4 tantangan yang dimana tidak sewajarnya manusia bisa menyelesaikannya dengan semudah itu. Namun kalian adalah anak-anak hebat yang pintar dan memiliki berbagai ide untuk menyelesaikan tantangan. Sekarang kalian akan kukirim pulang. Nah gitu dong Nek, dari tadi kita dikirim pulang. Dari tadi suruh nyelesain tantangan terus. Tapi nenek siapa ya? Aku masih penasaran nih Nek. Sudah aku bilang siapa aku tidak penting. Ini kota kita Cuk. Akhirnya bisa balik juga ke kota kita. Seneng banget deh. Haha, seneng banget bisa balik ke kota asal. Gue udah rindu sama makanan emak gue. Udah rindu sama kasur. Gue udah kangen sama kucing kesayangan gue. Gimana ya dia ya sekarang? Pasti dia sekarang lagi nyariin gue nih di rumah. Ortu gue apalagi. Oh iya, ntar gue digebuk sama emak gue lagi. Itu sih derita lo.